Halo Ibu Presti, selamat sore nih. Udah lama nggak ngobrol-ngobrol. Gimana nih kabarnya? Selamat sore juga Mbak Monica. Baik sekali kabar saya. Bagaimana kabar Mbak Monica juga? Baik nggak? Baik banget. Ya, Oke. Ya. siap. Mau mau Ini mau kita nih, ya, gimana? mau tanya-tanya apa nih? Oke. Di sini aku tuh mau ngajak ngobrol-ngobrol nih bareng tentang kayak apa sih? Mengenai industri pendidikan masa kini. Yaitu tuh tentang bagaimana sih menciptakan sekolah ramah anak. Nah, menurut Ibu Presti ini gimana caranya menciptakan sekolah ramah anak ini di kehidupan sekarang ini? Baik. Sangat bagus pertanyaannya Mbak Monica ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan seperti apa sih sekolah ramah anak itu. Nah, menurut saya sekolah ramah anak itu seperti sekolahannya yang mampu menciptakan suasana yang aman, yang bersih dan sehat. Nah, kemudian anak-anak juga diajarkan untuk peduli dan mempunyai budaya lingkungan hidup. Nah, berguna sekali, berbudaya, peduli, yang aman dan bersih. Karena kalau kita mempunyai rasa aman, bersih, peduli, sehat, berbudaya itu kan jadi kayak anak-anak merasa lebih nyaman juga sekolahnya gitu. Dan dia juga mampu menciptakan pembelajaran di sekolah itu bisa dibawa dia ke lingkungan sosial mereka gitu. Terus dengan begitu mereka mampu menjamin dan menghargai sebuah budaya seperti misalkan ada temannya yang mempunyai daerah misal dari Jawa, Banjar, terus dari Batak. Mereka mampu menghargai perbedaan-perbedaan dari setiap daerah mereka. Kemudian mereka juga mampu menjamin sebuah perlindungan anak. Nah, di sini juga perlindungan itu sangat penting sekali karena sekarang kan banyak sekali gangguan-gangguan dari luar yang mampu merusak pemikiran anak-anak zaman sekarang ya kan. Jadi sangat penting untuk sekolah ramah anak ini. Begitu Mbak Monica menurut saya sekolah ramah anak itu. Wah, keren. Pantas jadi kepala sekolah. Iya. Oke, berhubungan Ibu Presti ini nih, kalau nggak salah nih, kepala sekolah SMA Tadika Mesra ya? Ya, saya jadi kepala sekolah di SMA Tadika Mesra ini. Oke. Perasaan Ibu tuh gimana sih jadi kepala sekolah di SMA itu? Baik, perasaan saya ketika menjadi kepala sekolah di SMA Tadika Mesra ini sangat senang, sangat bangga juga karena saya menjabat kepala sekolah di Tadika Mesra ini sudah cukup lama, sekitar 1,5 tahun lah. Kemudian menjadi kepala sekolah itu pasti ada suka dan dukanya ya Mbak Monica ya. Nah, kemudian sukanya saya di sini ya anak-anaknya mudah diatur, disiplin, kemudian staf gurunya juga enak ya kan. Terus kalau dukanya itu saya kurang 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 apa ya, kurang merasa sih dukanya karena setiap saya menjadi kepala sekolah di SMA Tadika Mesra ini sangat bahagia karena anak-anaknya yang mudah disiplin. Tapi tidak menutup kemungkinan ada mahasiswa, ada siswa yang mungkin suka bolos, suka datang terlambat, tapi dia juga mendapatkan sebuah hukuman yang pas untuk mereka, yang membuat mereka jera dan mampu kembali lagi ke disiplin yang ada di sekolah Tadika Mesra ini. Wah, keren sih. Pastilah, kalau di setiap sekolah tuh pasti kita tuh kayak mempunyai suka dan dukanya sendiri gitu kan. Nah, Iya. ngomong-ngomong nih, tadi kan Ibu tuh bahas tentang kayak kayak ada kedisiplinannya sendiri kan tentang mahasiswa yang suka bolos, gini dan itu. Nah, Hmm, ngomong-ngomong tentang itu, pasti sekolah Tadika Mesra ini mempunyai misi dan visi. Nah, di sekolah Tadika Mesra ini visi dan misi yang diterapkan tuh kayak apa? siap. Jadi SMA Tadika Mesra ini mempunyai sebuah visi misi yang tidak kalah
baguslah sama sekolahan lain. Jadi visi dari SMA Tadika Mesra ini juga mempunyai isinya, yaitu ya terwujudnya sebuah manusia yang cerdas, mempunyai berbudaya, dan mempunyai berbudaya saing dengan global berdasarkan kasih. Apa sih? Kenapa sih jadi berdasarkan kasih nih? Jadi SMA Tadika Mesra ini juga kami menggunakan sebuah berdaya asing, maksudnya berdaya seperti berdaya saing yang berdasarkan ke sini karena harus sportif gitu dalam perlombaan agar tidak memunculkan sebuah rasa mau lewat jalur dalam seperti itu. Tapi itu tidak berlaku di SMA Tadika Mesra. Anak-anaknya berdasarkan sportif, Pak. Sportif yang ada di sekolah ini. Wah, bener banget nih. Jadi, arti dan visi di sekolah ini nih kayak lebih mengedepankan pemikiran yang cerdas, berbudaya, dan berdaya. Terus tuh berdasarkan kasih agar ketika bersaing tuh tetap mengutamakan sebuah kompetensi yang suportif ya, Bu. Iya. Terus ada pula dari misinya, yaitu, bentar ya, saya coba lihat dulu. Nah, ada pula misi sekolahnya nih, yaitu misinya menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Kemudian, mengembangkan seluruh potensi siswa, baik kemampuan akademik dan non-akademik, untuk mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional tadi. Kemudian ada juga menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, sejuk, dan menyenangkan. Nah, mengapa sekolahan SMA Tadika Mesra ini juga ada sangkut pautnya dengan ramah anak tadi? Karena dalam misi di SMA ini juga ada pembelajaran yang nyaman, aman, sejuk, dan menyenangkan. Kemudian, mengembangkan sikap kedisiplinan, ketertiban, ketakwaan, dan tanggung jawab, serta berkompetisi yang sportif melalui berbagai kegiatan sekolah. Sama seperti visi tadi yang dianjurkan untuk sportif berdasarkan kasihnya. Kemudian, menyemaikan dan menumbuhkan sikap kasih melalui pelayanan, keteladanan, dan budi pekerti sesuai dengan nama agama, sosial, kemasyarakatan, dan norma kebangsaan berdasarkan Pancasila. Itu Mbak Monica. Wah, sangat keren nih. Iya dong. Kayaknya cocok nih nanti calon anak saya ke sini. Ya, bisa banget, bisa banget. Oke. Siap. Oke. Ya. Kalau kita berbicara tentang tata tertib sekolah nih, tata tertib di sekolah Ibu ini nih, apa aja sih? Gimana sih tata tertibnya? Waduh, kalau berbicara tentang tata tertib di sekolah Tadika Mesra ini sangat-sangat disiplin ya, sangat ketat sekali. Karena setiap sekolah ini pastinya juga memiliki tata tertib yang betul-betul harus diberikan ya untuk siswa-siswa yang ada di sekolah. Nah, kemudian tata tertib di SMA Tadika Mesra ini yaitu kehadiran peserta didik nih. Nah, di mana kehadiran peserta didik ini juga dilibatkan dalam perizinan. Izin masuk karena keterlambatan hanya diberikan oleh guru jaga. Kadang kan ada tuh anak yang suka terlambat, terus pagarnya udah ditutup, dia mohon-mohon untuk masuk. Nah, untuk bisa masuk, nah guru penjaga yang di depan itu memberikan kartu atau surat dan ditulis nama dia, nah kemudian ditaruh lagi ke dalam kelas dan meminta izin untuk masuk. Kemudian dalam kegiatan belajar mengajar ini, nah kegiatan belajar mengajar ini setiap peserta didik wajib mengikuti KMB selama jam pelajaran berlangsung. Nah peserta didik tidak diperkenakan untuk meninggalkan kelas kecuali dia mau ke toilet atau ada rasa gimana gitu. Nah gitu. Kemudian rambut nih, rambut yang paling utama juga di SMA Tadika Mesra ini. Kenapa rambut? Karena rambut juga mencontohkan siswanya dalam, kan kalau dipandang orang rambutnya rapi, itu kan juga enak kan. Nah, jadi dalam SMA Tadika Mesra ini juga sangat-sangat
tuntut banget untuk rambutnya berwarna hitam. Dan khusus pria rambutnya harus rapi dan pendek, tidak boleh gondrong ya. Terus kalau yang cewek juga tidak boleh bersemir rambut, itu tidak boleh, tapi rambutnya rapi, diikat seperti itu, supaya rambutnya tidak mengganggu konsentrasi mata. Karena kan ada tuh yang anak-anak poninya panjang, terus nggak diikat, itu bisa mengganggu kan. Terus aksesoris. Terkadang kan ada nih anak yang suka pakai aksesoris yang terlalu berlebihan. Nah, di sini juga dituntut untuk tidak perlu memakai aksesoris yang sangat berlebihan. Ini biasa digunakan sama siswa cewek. Karena kan ya namanya juga cewek ya Mbak Monica ya. Nah, kemudian khusus peserta didik putra ini tidak boleh memakai anting di telinga maupun di bagian tubuh lain. Karena anting itu kan identik sama cewek nih. Masa iya sih cowok pakai anting segala macam seperti itu, kan tidak bagus. Terus tata tertib di peraturan sekolah ini berlaku di SMA Tadika Mesra yang mengatur perihal guru, juga tata tertib yang ada dipatuhi dan dilaksanakan dengan kesanggupan seluruh warga sekolah tanpa terkecuali, Mbak Monica. Seperti itu. Oke, sangat disiplin banget berarti ya, Bu. Iya, harus. Karena dengan disiplin itu kita bisa mencerminkan siswa-siswa yang berunggul. Oke. Siap. Berarti dari kedisiplinan yang Ibu terapkan di sekolah ini nih, Ibu tuh di sekolah ini tuh pasti ada dong jaringan sendiri yang memudahkan para siswa dan staf guru itu dalam pembelajaran. Jaringan tersendirinya. Ya, benar. Jadi di SMA Tadika Mesra ini juga menggunakan jaringan, yaitu ya Wi-Fi, untuk memudahkan para siswa searching jawaban seperti itu ya kan. Kemudian SMA Tadika Mesra ini juga berkolaborasi dengan sistem berbasis kurikulum nasional plus, di mana sistem kurikulum nasional plus ini yaitu merupakan perwujudan perkembangan dari sistem kurikulum nasional itu tadi. Nah, multikultur dan pluralisme juga merupakan sebuah modal kuat untuk mempunyai media pembelajaran yang mampu menghargai setiap insan yang ada, agar ketika mereka menjadi seseorang pemimpin, itu mereka bisa berpijak serta menjadi media, serta bisa menciptakan media yang menerapkan sebuah ajaran sesuai dengan filosofi Pancasila ini. Kemudian juga tidak hanya itu saja. Nah, di sini kurikulum nasional plus itu juga bisa menitik beratkan kepada penghargaan Bhinneka Tunggal Ika yang kita punyai khususnya untuk orang-orang Indonesia seperti itu ya. Terus di SMA Tadika Mesra ini juga berwawasan kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, dengan kekuatan ini, SMA Tadika Mesra ini berani menyatakan diri sebagai Multicultural Laboratory Center. Seperti itu, Mbak Monica. Oke, baik banget deh. Iya. Sekolah yang sangat disiplin, cocok buat anak-anak masa depan yang memetikkan Iya, benar sekali. Iya, Oke. itu Mbak Monica. Selanjutnya nih, aku tuh penasaran, luas areanya sekolah Tadika Mesra ini berapa sih? Untuk luas SMA Tadika Mesra ini cukup luas ya Mbak Monica. Sekitar 9.981 meter. Dengan luas lantainya 6.180 meter. Nah, sekolah ini juga memiliki fasilitas loh Mbak Monica. Fasilitasnya juga lengkap nih. Mau tahu nggak apa aja? Apa aja nih, boleh tahu dong, kasih tahu nih. Nah, banyak sekali. Yang pertama itu tadi, jaringan network yang Wi-Fi itu kan. Terus ada juga lab komputer, lab bahasa, lab fisika, lab kimia, dan lab biologi. Tidak hanya itu saja loh Mbak Monica, karena kan SMA Tadika Mesra ini anak-anaknya juga suka bermusik. Disediakan juga nih studio musik sendiri nih, enak sekali kan. Udah. Keren banget. Terus ada juga lapangan olahraga. Lapangan olahraganya ini juga jarang loh dimiliki oleh sekolahan lain gitu. Ya mungkin ada, tapi mungkin jarang ya Mbak Monica. Nah, lapangan... Yang buat jarangnya nih apa nih? Apa Mbak Monica?
yang buat jarang itu apa? Apa ada ciri khasnya dari orangnya? Ya ini dari yang bikin unik itu ya ini lapangan olahraganya indoor gitu, Mbak Monica. Oke. Jadi kalau ada hujan panas gitu kan anak-anak siswa juga tetap enak gitu ya kan, nggak resah, bingung gitu, tetap menjalani kegiatan mereka seperti main bola seperti itu. Oke. Kemudian nih ada juga nih tempat unik unit kesehatan siswa UKS nih. Nah di situ juga kami menyediakan UKS kalau ada siswa yang mungkin pusing seperti itu, bisa dibawa dulu ke UKS, bisa diobati dengan obat yang ada dulu. Kemudian ada juga kantin. Jadi siswa-siswa SMA Tadika Mesra ini tidak perlu keluar sekolah karena SMA Tadika Mesra ini sudah menyediakan kantin sendiri dengan harga pasti murah. Terus ada juga gedung aula yang digunakan biasanya untuk kalau ada acara seperti perpisahan itu bisa menggunakan gedung aula ini tadi. Kemudian dari SMA Tadika Mesra ini juga mempunyai sebuah kelas. Nah, di mana kelas ini masing-masing juga ada 10 kelas di setiap tingkatnya seperti itu. Kemudian Mbak Monica mau tahu nggak nih apa aja jurusan yang ada di SMA Tadika Mesra nih? Boleh banget nih, gimana nih? Apa Nah, aja? sekalian promosi kalian ya. Boleh. Mana tahu nanti anak saya calonkan ke sini. Ya Aduh. bisa sekali karena SMA Tadika Mesra ini sangat bagus sekali ya Mbak Monica. Nih jadi jurusan yang ada di SMA Tadika Mesra ada 3. Yang mungkin kalau di SMA lain cuma ada 2 aja ya kan. Nah ini SMA Tadika Mesra ini mempunyai 3 jurusan yaitu IPA, IPS, dan bahasa nih Mbak Monica. Jadi kalau Mbak Monica suka bahasa bisa nih dikasih ke anaknya nanti untuk masuk ke SMA Tadika Mesra memilih jurusan bahasa. Boleh nih. Terus ini juga SMA Tadika Mesra ini juga memiliki murid yang betul-betul banyak ya Mbak Monica ya. Nah, kira-kira kurang lebih nih saya lihat kemarin itu siswa-siswi yang ada di SMA Tadika Mesra ini kurang lebihnya 800 orangan. Jadi setiap kelasnya itu berisi siswanya ada 25, ada yang 35 gitu. Sesuai dengan tempatnya gitu kan. Nah, terus ada juga nih yang unik sekali dari bangunan SMA Tadika Mesra ini. Apa tuh? Tahu nggak Apa Mbak Monica? tuh? Enggak dong, kasih tahu dong Bu, gimana sih yang Nah, uniknya? jadi SMA Tadika Mesra ini mempunyai bangunan di mana SMA Tadika Mesra ini dulunya juga peninggalan dari penjajahan Belanda ya kalau nggak salah itu. Nah, di situ jadi bangunannya tuh masih sangat kokoh, masih sangat bagus dan corak dan corak dan bentuknya itu masih seperti Belanda. Nah, itu sih yang menyebabkan SMA Tadika Mesra ini mempunyai keunikannya sendiri. Karena kan dia juga peninggalan kolonial kan. Nah, jadi seperti itu bangunannya sangat bagus. Bisa dong Mbak Monica berkunjung ke SMA Tadika Mesra ya kapan-kapan. Oke, boleh nih. Kayak SMA ini kayak ada daya tariknya tersendiri gitu ya. Iya dong, pastinya. Selanjutnya nih aku mau nanya, di SMA Ibu ini nih menerapkan sistem MBS nggak sih? Seperti saya jelaskan tadi sudah masuk sistem MBS yaitu ya sistem berbasis kurikulum nasional plus tadi karena dengan kurikulum itu sangat bagus sekali sih untuk diterapkan di setiap SMA yang ada. Kemudian Jadi, juga ya. SMA Tadika Mesra ini ada ikut seperti ke universitas gitu ya kan, Universitas Sanata Dharma, tapi khususnya di UKDW sih ya, yang berdasarkan keagamaannya itu Kristen. Gitu. Berarti ada jaringan ya. Iya, benar. Ada jaringannya seperti itu tadi Kamesra ini. Seperti Wah, itu, Mbak. menarik nih. Iya dong. Berarti ini termasuk SMA unggulan gitu ya?
Iya, SMA termasuk favorit sekali dari SMA semuanya. unggulan ya, SMA Tadika Mesra ini. Kira-kira Mbak Monica ada nggak sih rencana mau berkunjung gitu ke SMA Tadika Mesra? Boleh sih kalau dikasih waktu gitu kan berkunjung. Tapi sekarang lagi corona kan. Iya, iya sih. Corona ini juga membuat apa ya, sekolah jadi tidak bisa masuk secara face to face gitu ya kan. Saya sangat ini sih sangat sedih sekali corona ini belum hilang-hilang juga. Iya. Tapi SMA Tadika Mesra ini juga awal corona itu juga sangat kebingungan sekali Mbak Monica untuk melakukan apa ya, sistem pembelajaran online di sekolah, di rumah gitu kan. Karena ini kan di apa? Di SMA kan ya kan pastinya murid-muridnya juga membutuhkan subsidi kuota gitu ya Mbak Monica ya. Iya. Karena Jadi untuk sekolah Zoom tuh kayak harus sekolah iya, tuh kayak harus tanggap gitu ya. iya, untuk Zoom itu juga ya ampun anak saya juga bingung sekali di rumah ini. Seperti itu Oke. Mbak Monica, ya ampun. Oke. Bagaimana Boleh lah Mbak kapan. Monica nih? Mbak Monica masih Boleh lah, boleh. sekolah apa kuliah nih? Masih kuliah dong, Bu. Oh iya, semester berapa Mbak Monica? Aduh, semester akhir. Aduh, nih masih panas-panasnya ya Mbak Monica ya. Oke, iya, Bu. Hmm, Oke. Berarti SMA Ibu nih sangat favorit, kayak sekolah unggulan lah, patut iya kayak dong, di pasti, iya. kayak anak-anak nanti tuh kayak harus dia masuk ke sini karena kayak tata tertibnya tuh kayak apa sangat unggul gitu loh, sangat Iya, tertib banget, disiplin iya. banget gitu kan. Oke. Sangat tertib, sangat dianjurkan untuk tata tertib itu dilakukan setiap siswa. Kalaupun ada siswa yang melenceng sedikit pun pasti dikenakan sanksi. Yang membuat mereka tuh jerah lah Mbak Monica ya. Ya, baik. Oke, sekian ya, Bu. Terima kasih untuk tanya-tanyanya. Ya, Um, Mungkin lain kali kita bisa lanjut ya tentang tanya-tanya SMA Ibu. Mana tahu saya nanti punya anak kan, bisa saya ke sekolah Ibu. Kayak mendaftarlah jadi murid Ibu gitu. sangat sekali saya tunggu ya Mbak Monica ya. Oke, terima kasih Bu. Siap, terima kasih juga Mbak Monica.